Salam sejahtera buat saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bagian saudara. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini untuk mempelajari Alkitab dengan satu judul Batu Penjuru. Saya akan memberikan arti dan fungsinya batu penjuru secara sederhana. Ya, jadi untuk membantu saudara dan saya. Batu penjuru adalah batu yang berada di pojok atau di sudut dari satu dasar bangunan untuk mengikat atau menyatukan dua bagian dari bangunan sehingga menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Atau dengan kata lain, batu penjuru adalah fondasi yang harus mampu menahan beban bangunan dari segala sisi. Ya, oleh sebab itu peletakan atau pemasangan batu penjuru ini harus menghasilkan suatu posisi yang stabil sehingga dapat menopang atau menyeimbangkan struktur bangunan yang bertumpu di atas batu tersebut. Dengan demikian, batu penjuru ini adalah batu utama, bukan sembarangan batu atau bukan batu yang digunakan sebagai pelengkap dari satu bangunan. Kira-kira itu gambaran singkat mengenai batu penjuru bangunan. Ya. Di dalam Alkitab ini menjadi suatu metafora. Batu penjuru bangunan memiliki makna spiritual dalam Alkitab. Kata atau kalimat batu penjuru terdapat dalam Mazmur 118. Nah, pasal 118 dalam Mazmur ini banyak orang mengatakan ya bahwa ini adalah Mazmur Daud atau Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sendiri yang menceritakan pengalamannya semasa dia jadi gembala, jadi tentara, jadi raja. Ya. Dan Mazmur 118 ini sering dibacakan atau dilantunkan pada hari-hari raya besar bangsa Israel, seperti hari raya Pentakosta atau hari raya Pondok Daun. Nah, kata atau kalimat batu penjuru terdapat di ayat 22, tetapi saya akan bacakan sampai ayat 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi dikatakan ini batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi telah menjadi batu penjuru di pihak Tuhan, dan suatu keajaiban bagi kita. Artinya bahwa batu itu di mata manusia, seorang ahli bangunan pun menganggap itu tidak berguna, tetapi Tuhan bisa menggunakan batu itu menjadi batu utama yang menopang suatu dasar bangunan itu. Nah, sebelum kita lanjut, kalau Anda baca sebelum ayat 22 dikatakan situ, ya, ada ayat yang berhubungan dengan batu yang dibuang, yaitu ayat 13. Dikatakan, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Nah, Daud menceritakan pengalamannya ini lalu menyatakan perasaannya, ungkapan hatinya, ya, dalam tulisan Mazmur Daud 118 ayat 22. Dia merasakan bagaimana dia ditolak, bagaimana dia diremehkan, bagaimana dia jatuh, tetapi Tuhan menolongnya dan menjadikannya dia sebagai batu penjuru. Kita lihat ya, ayat 13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Pengalaman hidup Daud ya, sebagai seorang gembala. Pada saat dia diremehkan, dilecehkan oleh saudara-saudaranya, pada saat dia mengunjungi saudara-saudaranya
di medan pertempuran karena ayahnya ingin mendapatkan informasi tentang atau kabar tentang saudara-saudaranya. Dalam 1 Samuel 17:8 Anda bisa baca bagaimana saudara-saudaranya meremehkan dia. Tetapi pada saat itu Tuhan gunakan dia untuk melawan Goliat. Dan Goliat tumbang, jatuh binasa oleh karena apa? Batu yang mendarat di dahinya dalam cerita Alkitab. Dan setelah itu Daud menjadi populer. Daud berhasil baik sebagai pemain musik menghibur Saul maupun sebagai seorang prajurit atau tentara. Sehingga orang Israel menyanyikan lagu. Raja Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, membuat Raja Saul iri, dengki, marah, dan berusaha membunuhnya beberapa kali. Tetapi Daud bisa lolos karena Tuhan beserta dia. Ya. Bagaimana Nabal di dalam 1 Samuel 25:10 dikatakan apa? Dia meremehkan Daud. Siapakah Daud itu? Siapakah anak Isai itu? Kita tahu ceritanya, Anda bisa baca selanjutnya. Jadi itu pengalaman yang dia ungkapkan tersirat di dalam Mazmur 118 ayat 22 ini. Batu yang dibuang, dia dilecehkan. Dia hanya pantas menjadi seorang gembala, tidak pantas menjadi raja. Tetapi Tuhan menggunakan Daud, menjadikan dia agar dia dapat menggembalakan umat Tuhan. Dia menjadi raja. Di mata orang-orang pada saat itu dia tidak masuk hitungan, tetapi Tuhan membentuk dia menjadi seorang raja. Di dalam kepemimpinannya pun dia tidak sempurna. Dia banyak kelemahan. Tuhan tegur. Ayat 18 dikatakan, Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi karena dia sadar, karena Tuhan yang menolong dia sehingga dia bisa menjadi raja, dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuninya dan memberkatinya. Itulah batu yang dibuang yang telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Daud yang telah menjadi raja. Dia memerintah pertama suku Yehuda kurang lebih 7 tahun lebih di Hebron. Akibat keberhasilan itu dia dapat menyatukan seluruh masyarakat atau orang-orang Yahudi, mengangkat dia menjadi Raja Israel. Dan dia memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Jadi total pemerintahannya 40 tahun lebih. Dia telah meletakkan satu dasar. Ya, dia menjadi dasar untuk menyatukan orang Israel agar orang Israel ini sesuai dengan rencana Allah. Agar melalui mereka maka segala bangsa akan mendapatkan berkat. Bagaimana caranya? Dia merencanakan membangun Ka'bah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia karena dia sebagai seorang prajurit banyak menumpahkan darah. Tetapi dia mempersiapkan, melengkapi semua kebutuhan untuk pembangunan. Lalu generasi keduanya yaitu Salomo yang membangun Ka'bah. Nah, rencanalah bagi orang Israel kita bisa lihat di dalam buku Kejadian pasal 12 ayat 2. Janji Allah kepada Abraham dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 18 ayat 18 dari buku Kejadian pasal 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Kita lihat janji Tuhan segala bangsa. Ya, ayat 12 dikatakan Abraham akan menjadi berkat, lalu ayat pasal 18 ayat 18 dikatakan segala bangsa akan mendapatkan berkat.
pasal 28 dari buku Kejadian ayat 14 dikatakan, ketika Yakub melarikan diri dari usaha saudaranya untuk membinasakannya karena amarah akibat penipuan yang dia lakukan. Dalam pelarian yang melelahkan, ia tertidur pada waktu malam. Dalam ketidurannya itu, dia mendapat mimpi di mana Tuhan berbicara kepadanya. Kejadian 28:14 katakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Keturunan Yakub akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Artinya ke seluruh penjuru dunia. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat sini janji Tuhan lebih jelas lagi. Ya, oleh keturunan Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi beberapa kali Allah mengulangi, baik dari Abraham turun kepada Yakub, ya, generasi yang ketiga, ya, Abraham, Ishak, Yakub. Janji Allah bahwa segala bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat oleh karena mereka. Nah, rencana Allah bahwa mereka akan menjadi saluran berkat bagi seluruh umat manusia. Apa maksudnya saluran berkat itu? Kita akan dapatkan firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 19 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ini janji Allah kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan menjadi kerajaan imam. Artinya, kalau imam itu yang menjadi perantara antara manusia yang berdosa, lalu dituntun datang kepada Allah. Tentunya dengan satu syarat. Anda baca ayat sebelumnya, yaitu ayat 5 dalam Keluaran pasal 19. Dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Itu syarat yang Tuhan berikan. Ya, janji akan digenapi kalau mereka mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Ya, mereka akan jadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Itu yang difirmankan Tuhan kepada Musa, disampaikan kepada orang Israel. Ya, kerajaan imam artinya mereka itu menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, menuntun segala bangsa, segala kaum di muka bumi itu datang kepada Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, Allah yang begitu pengasih penyayang, Allah yang berlimpah kasih setianya serta berkat-berkatnya. Contohnya, kita kan lihat contohnya. Apakah ini sesuai dengan rencana Tuhan? Kita lihat contohnya. Kalau mereka itu kerajaan imam yang membawa umat segala bangsa datang kepada Allah. 1 Raja-Raja 10 ayat 1, 4-9. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan, menarik bukan? Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan. Jadi kepopuleran Salomo itu karena apa? Nama Tuhan. Artinya Tuhan yang membuat Salomo itu menjadi terkenal. Maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, termasuk rumah Tuhan, makanan yang di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya,
dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, tercenganglah Ratu Sheba. Jadi oleh karena Ratu Sheba datang oleh karena nama Tuhan, lalu Salomo menuntun Ratu Sheba itu tidak hanya di dalam istananya, tetapi dia tuntun Ratu Sheba datang ke rumah Tuhan. Kita lihat janji Tuhan bahwa keturunan dari Abraham, keturunan dari Daud, keturunan dari Isai, keturunan dari Yakub, keturunan dari Daud, sampai kepada Salomo, menjadi saluran berkat bagi segala kaum di muka bumi ini. Yaitu mereka diperkenalkan ya, kepada Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, Allah yang begitu pengasih dan penyayang, dan berlimpah kasih setianya dan berkat-berkatnya. Jadi itulah kerajaan imam. Ayat 6, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Lalu Ratu Sheba memuji, berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Ayat 9, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia menundukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja, melakukan keadilan dan kebenaran. Kita lihat saluran bagi segala kaum di muka bumi. Artinya saluran berkat, artinya berkat keselamatan, berkat untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang begitu pengasih penyayang, yang harus dilakukan oleh kerajaan imam, yaitu bangsa Israel. Oleh sebab itu pada saat Raja Daud selesai menyatukan kerajaan Israel, dipimpinnya, ya, sehingga punya pengaruh yang luas pada saat itu, pada kesempatan itulah, di saat yang aman dan tentram, mereka harus menjalankan fungsi sebagai saluran berkat bagi bangsa lain. Seperti yang dilakukan oleh Salomo pada awalnya setelah Raja Daud wafat. Tapi setelah peristiwa ini, peristiwa Ratu Sheba ini, justru kehidupan spiritual orang Israel menurun, bukannya menanjak naik, tetapi menurun. Orang Israel menyembah berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka, bahkan membawa masuk ke dalam Ka'bah. Oleh sebab itu, di dalam Matius 12 ayat 40, Yesus mengatakan, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada apa? Salomo. Dengan kata lain, bahwa Ratu Sheba itu datang jauh-jauh ke Yerusalem, bertemu oleh karena nama Tuhan, Tuhannya Salomo. Ya, dia datang ke rumah Tuhan, dia memuji Tuhan dan menerima Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yesus, datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, sesungguhnya yang ada melebihi dari apa? Salomo, yaitu Allah yang hidup. Sehingga Ratu Sheba bisa percaya. Nah, Allah menggunakan Raja Daud agar rencananya, janjinya kepada Abraham sampai kepada Yakub dapat terwujud. Jadi Raja Daud sudah mempersiapkan, ya, perlengkapan bahan material untuk membangun Ka'bah. Lalu Allah tidak mengizinkan dia membangun, tetapi anaknya, agar dengan Ka'bah itu, dengan situasi yang sudah stabil, kerajaan yang aman dan tentram,
maka orang akan bebas, rasa aman untuk datang berbakti kepada Allah yang hidup. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Akan tetapi Alkitab menuliskan mereka gagal sebagai bangsa untuk menjadi saluran berkat bagi segala bangsa setelah peristiwa Ratu Sheba. Lalu apakah Allah gagal dengan rencananya? Tentu tidak. Ayat ini bermakna ganda untuk Daud sendiri atau bagi orang Israel umumnya, dan ini pun termasuk nubuatan setelah zaman Daud. Apa buktinya bahwa ini nubuatan? Kita lihat. Alkitab akan membuktikan bahwa batu penjuru ini adalah nubuatan juga di masa setelah Daud. Yesaya hidup beberapa ratus tahun setelah Raja Daud wafat. Ya, dia menuliskan di dalam pasal 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di Sion, Sion kota Allah. Di Sion, di Yerusalem, Yerusalem kota Daud, kota Allah, kota Daud. Allah meletakkan sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya katakan demikian. Ya, jadi bukan di tempat lain, tetapi apa? Di Sion, kota Allah, Yerusalem, kota Daud. Ada nabi satu lagi setelah Nabi Yesaya, dia hidup beberapa ratus tahun setelah Yesaya, yaitu Sakaria 10 ayat 4. Dia katakan, daripada mereka akan muncul batu penjuru. Jadi dua nabi ini membuktikan bahwa Mazmur 118 ayat 22 itu adalah selain diterapkan pada masa hidup Raja Daud, itu pun merupakan nubuatan. Allah sudah melihat jauh ke depan, rencananya tidak akan gagal. Ya. Oleh sebab itu, pada saat Yesus berada pada saat itu, ya, pada masanya, maka dia katakan di dalam Markus 12 ayat 10-11, tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada saat itu mereka dengar, para pemuka agama, orang-orang Yahudi, ya, orang Farisi, orang Saduki, imam, mereka marah. Ayat 12 dikatakan, lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkan dengan perumpamaan itu, dengan metafora itu. Jadi para pemuka agama Yahudi, baik itu imam, orang Farisi, orang Saduki, ahli kitab, ya, mereka mengerti metafora dari batu penjuru itu. Ya. Mengapa mereka marah kepada Yesus? Mereka marah artinya mereka tersandung. Karena Yesus mau mengembalikan kembali ajaran atau prinsip-prinsip kebenaran Allah yang sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tetapi mereka telah selewengkan, mereka telah salah mempergunakan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka sebagai pemuka agama, sebagai suatu bangsa yang akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Petrus 2:8, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Seperti yang dikatakan dalam buku Keluaran yang kita baca di awal tadi. Ya, syaratnya kalau mereka mau jadi kerajaan imam, ya, mereka itu harus apa?
Pertama, taat kepada firman Tuhan. Ya, berpegang pada janji Tuhan. Saya akan bacakan kembali ya ayat yang dikatakan di dalam buku Keluaran pasal 19 ayat 5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi katakan kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan, artinya mempraktikkan firman Tuhan itu dengan benar, maka mereka akan apa? Akan menjadi apa? Kerajaan imam. Mereka yang akan menuntun orang datang kepada Allah. Tetapi justru mereka melakukan suatu peribadatan hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk popularitas diri sendiri, hanya untuk kepandaian diri sendiri, dan menunjukkan kepada umat yang lain bahwa mereka lebih pintar daripada umat yang biasa. Jadi mereka tersandung pada saat rencana Yesus ingin mengembalikan prinsip-prinsip kebenaran Allah itu pada jalur yang benar. Lalu mereka apa? Mereka tersandung dengan ucapan Yesus ini. Bagaimana mereka bisa tidak taat? Apa yang Alkitab katakan? Matius 11 ayat 12 dikatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi saudara bisa bayangkan, Yesus templak mereka sehingga mereka tersandung dengan kata-kata Yesus. Mereka marah Yesus. Akhirnya apa? Mereka berusaha menangkapnya, dan akhirnya mereka tangkap Yesus, mereka adili Yesus, lalu mereka apa? Jatuhi hukuman mati dengan cara apa? Disalibkan. Jadi itu, ya, mereka menyerongkan dan berusaha untuk menguasainya. Ya, para pemuka agama Yahudi. Ya, jadi orang sudah tidak mendengarkan firman, tetapi mendengarkan apa yang dikatakannya. Matius 15 ayat 9 sekali lagi dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sekali lagi Markus 11 ayat 17, lalu Yesus mengajar mereka, katanya, ya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi karena ajaran Tuhan Allah sudah diselewengkan, ya, Ka'bah Allah, tempat orang menyembah Allah, tempat orang datang untuk mengenal Allah yang begitu berbelas kasihan, kasih setianya selama-lamanya, panjang sabar, pemurah dan pengasih, tetapi jadi sarang penyamun, sarang untuk bertransaksi, sarang untuk barter korban, bakaran dan lain sebagainya. Anda bisa baca dalam Alkitab. Itulah yang Yesus apa? Yesus ingin luruskan. Oleh sebab itu dia lakukan pembersihan di Ka'bah itu, ya, agar semua orang datang berbakti dengan apa? Dengan hati yang lega, menciptakan kedamaian. Bukti bahwa Yesus adalah batu penjuru yang merajut perbedaan warna kulit, ras, etnis atau kebangsaan pria wanita. Apakah dia sebagai batu penjuru? Kisah Para Rasul 4:11 mengatakan, Rasul Petrus katakan kepada imam-imam yang menginterogasinya, yang menghakimi Rasul Petrus pada saat itu, dia katakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru yang utama. Kita lihat, Rasul Petrus templak para pemuka agama Yahudi, imam-imam pada saat itu. Yesus itulah batu penjuru. Mereka tahu batu penjuru itu adalah dasar dari suatu bangunan spiritual yang dimaksud oleh Petrus. Yaitu apa? Ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran Tuhan yang telah mereka selewengkan, yang telah mereka apa? Gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Rasul Paulus pun mengatakan demikian dalam Roma 9 ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya
Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai dasar iman, baik saudara dan saya pada zaman ini maupun pada zaman itu, tidak akan dipermalukan. Contohnya, ya, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang sakit bisa sehat. Karena apa? Karena mereka percaya pada saat itu Yesus Kristus. Demikian juga saudara dan saya. Kita tidak akan dipermalukan kalau kita percaya kepadanya. Itulah dasar iman saudara dan saya. Demikian pula kita saat ini sebagai umat Kristiani, umat Allah yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita sekarang bukan orang asing lagi, bukan orang Asia, orang Eropa, ya, orang Afrika, akan tetapi kita kawan sewarga dari anggota keluarga Allah. Iman percaya kita yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Anda yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, yang mengikuti perintah-perintahnya, di dalam tubuh Anda adalah Roh Allah bertahta. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Itulah dasar iman percaya kita, yaitu Yesus Kristus. Yang pada mulanya firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 20-22 dan 1 Korintus 3:11 yang telah saya bacakan tadi, ya. Jadi saudara-saudara, kira-kira dari pelajaran singkat ini apa yang Anda dan saya bisa dapatkan? Di atas batu penjuru utama, yaitu Yesus Kristus, kepercayaan umat Kristiani tersusun rapi dan terikat kuat, menyatu dalam setiap perbedaan pria, wanita, suku, ras, kebangsaan, warna kulit atau etnis, ya, kita satu, terikat kuat karena dasar kita adalah Yesus Kristus, firman yang hidup, berdiri di atas pengajaran batu penjuru Yesus Kristus. Tercipta keseimbangan harmonis yang menghasilkan keindahan dari suatu bangunan spiritual yang berdiri teguh, tidak lekang oleh panas dan tidak rapuh oleh hujan pengajaran-pengajaran sesat manusia. Sekali lagi, iman percaya umat Kristiani dibentuk atas dasar pengajaran dan karakter Yesus Kristus. Umatnya merupakan bangunan Allah di mana Roh Allah berdiam. Kita dibangun atas dasar firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Sebagai batu hidup, batu penjuru utama, batu dasar. Sehingga kita dapat bertahan dari berbagai ajaran sesat dunia. Oleh karena kita terikat kuat dan tersusun indah oleh firman Allah, Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, mati, dan telah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itulah dia batu penjuru umat Kristiani. Terima kasih, kiranya pelajaran singkat ini menuntun kita kepada terang yang lebih besar di dalam kitab, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Tuhan memberkati. Amin.